Alia dan Rizky memulai kisah pernikahan mereka di atas fondasi cinta yang tampak kokoh. Mereka bekerja bahu-membahu, menabung dari hasil kerja keras Alia di bidang pemasaran dan Rizky di sektor keuangan, hingga berhasil memiliki rumah mungil impian mereka. Kehidupan awal mereka dipenuhi tawa, rencana liburan, dan janji untuk selalu saling mendukung, terlepas dari tantangan apapun yang menghadang. Namun, kebahagiaan itu perlahan terkikis oleh suara sumbang dari satu sumber. Ibu Rita, ibu mertua Alia. Sejak memasuki tahun keempat pernikahan, tekanan untuk memiliki keturunan menjadi isu sentral. Bagi Ibu Rita, seorang wanita yang menjunjung tinggi tradisi dan citra keluarga, status tanpa cucu adalah aib yang harus diselesaikan secepatnya. Awalnya hanya berupa pertanyaan santai, namun setelah serangkaian pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius pada keduanya, desakan itu berubah menjadi tuduhan tajam yang menyakitkan. Setiap kali mereka berkunjung, Alia akan menjadi sasaran empuk caci maki dan sindiran. "Alia, kamu ini kerja terus. Kapan mau fokus bikin anak? Jangan-jangan kamu memang mandul, ya?" Suara Ibu Rita menusuk tanpa ampun di ruang tamu yang ramai. Alia berusaha membela diri, menjelaskan hasil pemeriksaan dokter dengan suara bergetar, tetapi selalu dipotong dengan nada meremehkan. Dokter itu cuma tahu teori. Yang jelas, menantu lain sudah pada gendong anak. Kamu malah sibuk urus meeting. Kamu ini cuma bisa melayani suami di luar, tapi tidak bisa memberi rizki keturunan. Tuduhan itu mencapai puncaknya ketika Ibu Rita terang-terangan mengatakan di depan kerabat bahwa Rizky, pria baik, harusnya punya istri yang bisa jadi ibu. Mungkin dia perlu cari yang lain saja. Alia merasa dihina dan dipermalukan. Di tengah badai cacian itu, matanya selalu mencari Rizky, suaminya, yang duduk di sampingnya. Namun, Rizky tidak pernah maju. Ia hanya akan menarik napas panjang, menundukkan kepala, atau melirik Alia dengan tatapan lelah. Reaksinya yang paling keras hanyalah membisikkan, "Sudahlah, Bu. Jangan dibahas lagi." Di mobil, dalam perjalanan pulang, Alia akan meluapkan rasa sakitnya, menangis histeris, menuntut pembelaan yang tidak pernah ia dapatkan. "Kenapa kamu tidak membela aku, Rizky? Ibu mencaci aku, menghinaku. Kamu tahu aku sudah berusaha," jerit Alia. Rizky akan menjawab dengan nada dingin yang melukai hati, bukan simpati. "Sayang, mereka itu orang tua kita. Mereka bicara begitu karena sayang sama kita. Kamu jangan terlalu sensitif, ya? Kamu harusnya mengalah. Biar bagaimanapun, kamu itu menantu. Mereka cuma mau yang terbaik." Kata, mengalah, itu adalah belati yang berulang kali menusuk Alia. Ia diminta untuk merelakan harga dirinya diinjak-injak demi kedamaian, yang sebenarnya hanyalah kenyamanan Rizky. Rizky takut melawan ibunya, dan ia memilih membebankan ketakutan itu pada Alia. Selama berbulan-bulan, Alia mencoba beradaptasi, berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakannya. Ia mencoba membela diri dengan data medis, tetapi Rizky justru semakin marah di rumah. "Kenapa kamu melawan ibu? Apa susahnya menuruti saja? Kamu itu istriku. Kamu harusnya mengerti. Kalau kamu melawan terus, bagaimana aku bisa tenang di antara kalian?" Alia tersentak oleh pengakuan tersirat itu. "Jadi aku harus berpura-pura baik-baik saja saat ibumu memintaku dicarikan pengganti? Kamu memintaku berbohong demi ketenangan kamu?" tanyanya. Rizky menatapnya. Matanya kosong. "Aku tidak bilang berbohong. Aku bilang mengalah. Mereka, keluarga, adalah darah dagingku. Alia, kamu harusnya mengerti. Ikatan itu sudah ada sebelum kamu datang. Kamu harusnya bisa beradaptasi." Pernyataan itu seperti menggarisbawahi hierarki yang jelas. Darah daging Rizky, yaitu keluarganya, selalu lebih berharga dan penting daripada Alia, istrinya. Penderitaan Alia mencapai puncaknya ketika ia mengalami keguguran dini di bulan kelima percobaan inseminasi buatan yang mereka lakukan secara rahasia. Fisiknya sakit, jiwanya hancur. Namun, alih-alih mendapatkan pelukan dan penghiburan dari suami, Ibu Rita datang ke rumah mereka,
tidak untuk berduka, melainkan untuk menghakimi. Sudah kuduga. Tubuhmu terlalu lemah karena terlalu sibuk bekerja. Kamu tidak becus menjaga rahimmu sendiri. Ini pasti gara-gara kamu stres kerja, kan? Tuduhnya. Alia, yang sudah diambang batas kewarasan, membentak mertuanya. Cukup, Bu. Jangan salahkan saya. Saya sudah berusaha. Saya juga sedih. Melihat ibunya dibentak, Rizky meledak. Ia menarik Alia dengan kasar ke kamar, membanting pintu, dan menatap istrinya dengan mata merah. Kamu keterlaluan, Alia. Kamu membentak ibuku. Dia orang yang melahirkanku. Dia benar-benar darah dagingku. Bentaknya. Amarahnya menutupi rasa duka. Aku istrimu. Aku sedang berduka. Kenapa kamu selalu membela mereka? Bahkan saat mereka menghancurkanku. Aku ini siapa? Alia menangis histeris. Rizky melepaskan genggaman Alia dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan semua janji pernikahan mereka tanpa sisa. Mereka, keluarga, adalah darah dagingku. Alia, kamu harusnya mengerti. Kalau kamu tidak bisa jadi bagian dari kebahagiaan kami, setidaknya jangan jadi masalah. Pergi sana kalau kamu cuma bisa merusak suasana. Aku lelah. Rizky kemudian meraih kunci mobilnya, meninggalkan Alia yang tersungkur di lantai, menangis sendirian. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Alia dengan kesadaran pahit bahwa ia telah sendirian dan tidak dihargai dalam pernikahan ini sejak lama. Setelah perginya Rizky malam itu, keheningan di rumah mereka menjadi semakin memekakan. Rizky memang kembali, tetapi bukan lagi sebagai suami yang penuh kasih. Ia kembali sebagai orang asing, dingin, dan penuh jarak. Perkataan Rizky di akhir bab 1, bahwa Alia hanyalah masalah dan bahwa keluarga adalah darah dagingnya, telah menciptakan jurang tak terlihat di antara mereka. Alia, yang masih berduka atas keguguran dan dikhianati secara emosional, merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia mulai menghabiskan waktu di kamar, sementara Rizky semakin sering lembur atau mengurus pekerjaan mendadak hingga larut malam. Alia mencoba bertahan, berpikir bahwa mungkin Rizky hanya butuh waktu untuk mengatasi tekanan dari ibunya dan duka atas kehilangan calon anak mereka. Namun, perubahan sikap Rizky jauh lebih drastis dari sekadar tekanan. Telepon genggamnya kini selalu terkunci dengan kode baru, dan ia sering menerima pesan yang langsung ia hapus. Ketika Alia bertanya tentang lembur, jawaban Rizky selalu samar, disertai kilatan defensif di matanya. Kecurigaan Alia, yang awalnya hanya bisikan kecil, perlahan tumbuh menjadi jeritan yang mendesak. Puncak dari kecurigaan itu terjadi suatu sore. Alia pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia melihat mobil Rizky terparkir tidak di garasi, melainkan agak jauh di depan rumah tetangga mereka, Dina. Dina adalah seorang janda muda dengan 1 anak, yang baru beberapa bulan pindah ke lingkungan mereka. Awalnya, Alia tidak menaruh curiga, tetapi ia teringat bahwa Rizky sering terlihat berinteraksi, menawarkan bantuan kecil, atau sekadar berbasa-basi dengan Dina. Perut Alia terasa mual, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena firasat buruk yang melilit kuat. Alia memutuskan untuk diam-diam mengamati. Keesokan harinya, ketika Rizky pamit pergi untuk rapat mendadak di luar kota, Alia mengikuti mobilnya dari kejauhan. Mobil Rizky tidak menuju jalan tol, melainkan memutar kembali ke komplek perumahan mereka dan berhenti tepat di depan rumah Dina. Alia melihat Rizky turun, langsung disambut oleh Dina dengan senyum akrab yang terlalu intim untuk sekadar tetangga. Mereka masuk bersama, dan tirai jendela rumah Dina tertutup perlahan. Dunia Alia runtuh sepenuhnya. Pengkhianatan Rizky tidak hanya terjadi secara emosional, selalu membela keluarganya, tetapi kini juga secara fisik. Air mata Alia mengalir deras di dalam mobil. Rasa sakitnya jauh melampaui rasa duka atas anak yang hilang. Ia menyadari bahwa selama ini ia berjuang sendirian untuk pernikahan yang sudah lama mati di hati suaminya. Alia pulang ke rumah. Ia menunggu. Ketika Rizky kembali menjelang subuh, ia tampak berantakan namun berusaha bersikap normal. Rizky terkejut melihat Alia duduk menunggunya di ruang tengah. Kamu belum tidur?
Ada apa? Tanya Rizky. Wajahnya tampak panik. Alia tidak berteriak, tidak menangis lagi. Ia hanya menatap Rizky dengan tatapan kosong. Suaranya pelan dan dingin, penuh bahaya. Dari rumah Dina. Rizky, kamu bilang rapat di luar kota. Ternyata, rapatmu hanya menyeberang jalan. Rizky langsung pucat. Segala kepura-puraan runtuh. Ia mencoba meraih tangan Alia, tetapi Alia menepisnya. Awalnya Rizky mencoba mengelak, memohon, dan meminta maaf. Tetapi ketika Alia mulai menyebut detail yang ia lihat, Rizky tiba-tiba berubah. Pertahanan emosionalnya kembali. Oke, ya. Aku berselingkuh. Rizky berteriak, menggunakan amarah untuk menutupi rasa bersalahnya. Tapi kamu tahu kenapa aku melakukannya? Aku melakukannya karena aku juga lelah. Keluargaku terus menuntut keturunan, dan kamu tidak bisa memberikannya. Aku butuh pelarian. Alia. Dina mengerti posisiku. Dia tidak menuntut apa-apa dariku selain sedikit kebahagiaan. Dan dia, setidaknya, sudah punya anak. Keluargaku menyambutnya. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Alasan Rizky, bahwa perselingkuhannya adalah salah Alia karena tidak bisa memberinya keturunan, adalah pukulan telak yang membuat Alia tidak bisa lagi bernapas. Ia menyadari bahwa Rizky telah menjadikan kebutuhan keturunan sebagai pembenaran sempurna atas keegoisannya dan kelemahannya. Tiba-tiba, Rizky berlutut, tetapi bukan untuk meminta maaf atas pengkhianatannya. Ia berlutut untuk mengajukan permohonan yang paling kejam. Alia, aku mohon. Aku tidak mau menceraikanmu. Tapi, aku ingin kamu izinkan aku menikah lagi. Izinkan aku berpoligami. Aku akan tetap jadi suamimu. Aku janji. Aku akan tetap menafkahimu. Tapi, aku butuh Dina untuk menenangkan keluargaku. Untuk memberiku anak yang selama ini ibu dambakan. Anggap saja ini solusi. Sayang, kamu izinkan aku poligami. Dan semua masalah kita selesai. Permintaan Rizky untuk berpoligami, yang disajikan sebagai solusi dan kebutuhan untuk mendapatkan keturunan dari wanita lain, menghancurkan sisa-sisa hati Alia. Ia berdiri tegak, memandang rendah suaminya yang berlutut dengan wajah penuh keputusasaan palsu. Alia merasa jijik. Ia bukan hanya dicampakkan. Ia diminta menjadi penonton atas kebahagiaan suaminya dengan wanita lain. Hanya karena ia gagal memberikan keturunan. Dalam keheningan yang mencekam, Alia merasakan kekuatan baru. Bukan lagi air mata, melainkan tekad membaja yang mengisi dadanya. Ia tahu, babak pernikahan ini harus diakhiri, tetapi ia tidak akan membiarkan Rizky mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan mudah. Permintaan Rizky untuk berpoligami, yang disampaikan dengan nada memohon sekaligus menuntut, tidak menghasilkan air mata atau ratapan seperti yang mungkin ia harapkan dari Alia. Sebaliknya, hal itu memicu keheningan yang dingin dan mematikan. Alia menatap suaminya, yang berlutut di lantai dengan dalih mencari solusi dan keturunan, dan merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit, harga diri yang bangkit dari abu kehancuran. Dalam benaknya, Rizky bukan lagi suaminya. Ia hanyalah pengkhianat yang pengecut, menggunakan keluarganya dan ketidakmampuan memiliki anak sebagai tameng untuk memuaskan nafsunya dengan wanita lain. Kamu pikir aku ini apa, Rizky? Alat pemuas kebutuhan finansial yang harus diam saja saat kamu mencari rahim lain. Suara Alia tenang, tetapi dingin seperti es. Kamu bilang aku harus mengerti keluargamu karena mereka darah dagingmu. Sekarang, aku yang akan membuat kamu mengerti. Darah dagingku sendiri terlalu berharga untuk diinjak-injak demi kebahagiaan palsumu. Rizky mencoba membela diri lagi, menyalahkan Ibu Rita, menyalahkan tekanan sosial, menyalahkan takdir, tetapi Alia telah menutup telinga. Malam itu, Alia tidak memberikan jawaban. Ia hanya berkata singkat, "Jangan ganggu aku," lalu mengunci diri di kamar. Dalam keheningan kamar, Alia tidak menangis. Ia menghabiskan malam dengan merenung, memutar kembali semua kejadian. Caci maki mertua yang didukung kebisuan suami,
pengkhianatan yang dibenarkan dengan alasan keturunan, dan permintaan poligami yang meludahi harga dirinya. Ia menyadari satu hal krusial. Pernikahan ini sudah lama menghancurkan dirinya. Jika ia bertahan, ia akan mati secara emosional. Keputusan harus diambil, dan itu adalah keputusan untuk melepaskan diri. Keesokan paginya, Alia bangun dengan tekad membaja. Ia tidak akan hanya bercerai. Ia akan memastikan perpisahan ini adalah pukulan telak bagi Rizky dan keluarganya. Alia, sebagai wanita karir yang ulet, selama ini memegang kendali atas keuangan dan investasi bersama. Meskipun Rizky mengelola sebagian kecil, sebagian besar aset, termasuk deposito besar yang mereka kumpulkan, berada di bawah nama Alia atau diakses melalui rekening yang ia pegang kuncinya. Alia mulai menyusun strategi. Pertama, ia menelepon seorang pengacara perceraian terbaik di kota itu, mengatur pertemuan mendesak untuk mengajukan gugatan cerai. Kedua, ia mulai mengumpulkan semua dokumen finansial, surat-surat rumah, bukti kepemilikan aset, dan buku rekening. Ia tahu bahwa Rizky dan keluarganya, yang sangat mementingkan status sosial dan materi, akan sangat terkejut jika ia mengambil langkah ini. Mereka mengira Alia, yang selama ini dicaci karena mandul dan dianggap lemah, akan pasrah dan menerima nasib di madu. Ketika Rizky mencoba membahas lagi masalah poligami itu, Alia menatapnya lurus. Jawabanku tidak, Rizky. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Aku ingin bercerai. Aku akan menggugatmu. Wajah Rizky langsung memucat, berubah dari nada memohon menjadi panik. Bercerai. Alia, jangan gila. Keluarga akan hancur. Apa kata orang-orang? Kamu jangan emosi. Dina itu hanya sementara. Tidak ada yang gila di sini, kecuali kamu yang berani meminta izin padaku untuk tidur dengan wanita lain. Potong Alia tajam. Aku akan menceraikanmu, dan aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta yang kita kumpulkan bersama. Aku akan menuntut hakku atas semua aset yang diusahakan dari keringatku, yang selama ini kamu nikmati. Rizky mulai panik sungguhan, menyadari bahwa ia mungkin kehilangan zona nyamannya dan uangnya. Ia berubah agresif. Kamu tidak berhak. Itu harta bersama. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku akan melawanmu. Silakan, tantang Alia. Senyum tipis terukir di bibirnya. Coba saja melawan istri yang selama ini kamu sebut terlalu sensitif dan lemah. Rizky segera menelepon ibunya, berharap Ibu Rita bisa mendinginkan Alia dengan ancaman dan intimidasi seperti biasa. Ibu Rita datang ke rumah mereka, penuh amarah dan arogansi. Alia, kamu jangan kurang ajar. Kamu harusnya bersyukur Rizky mau mempertahankanmu. Daripada kamu jadi janda mandul, lebih baik kamu terima status madu. Jangan serakah. Mana bisa kamu merebut harta anak saya? Alia berdiri tegak, membiarkan kemarahan Ibu Rita memudar tanpa membalas sedikit pun. Setelah Ibu Rita selesai, Alia hanya mengeluarkan selembar surat resmi dari pengacara yang menyatakan bahwa gugatan cerai telah terdaftar dan tuntutan pembagian harta gonogini sedang diproses. Ibu, dulu Rizky bilang saya harus mengalah karena ibu darah dagingnya. Sekarang saya minta ibu mengerti. Saya tidak akan mengalah. Dan ibu akan lihat bagaimana seorang wanita yang ibu sebut mandul dan tidak becus bisa membuat hidup anak ibu berantakan tanpa sepeser pun uangnya. Melihat ketegasan dan persiapan Alia, Rizky dan Ibu Rita terdiam. Mereka menyadari bahwa Alia yang ada di hadapan mereka bukan lagi wanita penurut yang dulu mereka injak-injak. Ini adalah Alia yang baru, yang siap berperang untuk harga dirinya. Rizky, yang selama ini bergantung pada kekayaan dan kenyamanan yang disediakan Alia, merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Alia telah membuat keputusan emas, melepaskan pengkhianat itu dan memastikan kepergiannya sepadan dengan rasa sakit yang ia derita. Sejak Alia secara resmi mengajukan gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta gonogini, suasana di rumah mereka berubah menjadi medan perang dingin. Rizky dan Ibu Rita, yang awalnya penuh percaya diri bahwa Alia hanya menggertak atau akan menyerah pada intimidasi, mulai panik ketika surat-surat panggilan dari pengadilan dan laporan aset mulai berdatangan.
Rizky mencoba memohon, merengek, dan bahkan mengancam Alia, tetapi Alia tetap teguh, berbicara hanya melalui pengacaranya. Alia tahu persis kelemahan Rizky, ia bergantung pada uang. Selama pernikahan, meskipun Rizky bekerja, sebagian besar investasi besar dan likuiditas dana mereka berasal dari ide dan kerja keras Alia, serta dipegang dalam rekening bank yang secara hukum lebih mudah diakses olehnya. Dalam perencanaan yang matang, Alia bekerja sama dengan pengacaranya untuk mengeksekusi rencana finansial yang kejam namun sah. Langkah pertama adalah pengamanan aset tunai. Dalam waktu 3 hari setelah mengajukan gugatan, Alia memindahkan seluruh isi rekening tabungan bersama yang signifikan ke rekening pribadinya, menggunakan hak penarikan penuh yang dimilikinya sebagai pemegang utama. Ia juga menarik deposito berjangka yang telah jatuh tempo, yang mayoritas dananya berasal dari bonus kinerjanya selama bertahun-tahun. Ketika Rizky mencoba mengakses rekening tersebut untuk membayar tagihan mendesak, ia hanya menemukan saldo minimum yang tersisa. Rekeningnya kosong. Kemana perginya uang itu, Alia? Teriak Rizky suatu malam. Wajahnya merah padam. Itu adalah modal kerja yang kubutuhkan untuk memulai hidupku yang baru. Rizky, jawab Alia datar. Pengacaraku sudah mengaturnya. Itu sah. Kami sedang menghitung nilai sebenarnya dari kontribusiku selama pernikahan ini. Rizky dan Ibu Rita segera menuding Alia telah mencuri, tetapi pengacara Alia dengan cepat mengirimkan surat balasan yang detail, melampirkan bukti-bukti transaksi dan perjanjian awal investasi yang menunjukkan bahwa dana itu memang secara proporsional lebih banyak dihasilkan oleh Alia. Rizky, yang selalu meremehkan detail administrasi dan hanya fokus pada penampilan luar, kini terperangkap dalam jerat legalitas yang ia abaikan. Langkah kedua adalah rumah. Rumah itu dibeli bersama, tetapi Rizky tidak menyadari bahwa perjanjian KPR dan surat-surat penting lainnya disimpan oleh Alia. Alia mengajukan tuntutan agar rumah itu segera dijual dan hasil penjualannya dibagi, atau ia akan membeli bagian Rizky dengan harga yang sangat rendah, memaksa Rizky segera memutuskan. Di tengah tekanan persidangan dan ketiadaan uang tunai, Rizky tidak punya pilihan selain menyetujui penjualan cepat yang diatur oleh pengacara Alia. Sambil proses hukum berjalan, Rizky semakin tertekan. Ia harus berhadapan dengan tuntutan Ibu Rita yang marah karena mereka kehilangan sebagian besar tabungan, dan tuntutan Dina yang menuntut kejelasan status dan bantuan finansial. Ironisnya, Rizky yang selingkuh demi ketenangan dan keturunan, kini mendapati hidupnya jauh lebih kacau dan miskin dari sebelumnya. Pagi menjelang hari persidangan final perceraian, Alia mengemasi koper terakhirnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian dan dokumen penting. Ia meninggalkan rumah itu, yang kini telah terjual, menyisakan kekosongan. Sebelum pergi, Alia meninggalkan sebuah amplop kecil di meja makan. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai yang sangat minim, hanya cukup untuk beberapa hari makan, serta sebuah surat singkat. Kepada Rizky dan Ibu Rita. Aku pergi. Seperti yang selalu Rizky katakan. Kalian adalah darah daging yang terikat kuat. Aku telah melepaskan diriku dari ikatan itu. Uang tunai ini adalah gajiku bulan ini yang belum sempat kupindahkan. Ambil. Ini adalah sisa terakhir yang akan kalian terima dariku. Rizky, kamu memintaku mengalah. Aku mengalah. Aku melepaskanmu. Kamu bilang aku merusak suasana. Kini, suasana rumahmu sepi tanpaku, dan rekeningmu pun sepi. Ibu Rita, dulu ibu mencaciku karena tidak bisa memberi keturunan. Kini, ibu punya menantu baru dan calon cucu dari wanita lain. Selamat. Tapi ingat, harta benda yang ibu dambakan itu, yang dulu ibu bilang, harta anak saya, kini telah lenyap. Kalian meninggalkanku tanpa harga diri. Aku meninggalkan kalian tanpa sepeser uang. Ini adalah konsekuensi dari keegoisan dan kelemahanmu. Selamat menikmati konsekuensinya. Alia tidak menunggu reaksi mereka. Ia menaruh kunci rumah di atas amplop itu, menutup pintu perlahan, dan melangkah keluar menuju taksi yang menunggunya. Ia meninggalkan Rizky dan keluarganya terjerembab dalam kebangkrutan finansial dan kebingungan, tanpa sisa dukungan darinya. Di dalam taksi, Alia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Ia baru saja melepaskan bukan hanya suami pengkhianat,
tetapi juga beban emosional dan finansial yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Taksi yang membawa Alia pergi dari rumah lamanya tidak hanya membawanya ke bandara, tetapi membawanya menuju takdir yang benar-benar baru. Alia tidak memilih bertahan di kota yang penuh kenangan pahit itu. Dengan sisa dana likuiditas yang berhasil ia amankan, ditambah hasil penjualan rumah, setelah dikurangi bagian rizki yang minimal, Alia memutuskan untuk pindah ke kota besar lain yang menawarkan peluang karir lebih luas. Ia tidak melarikan diri, ia berinvestasi pada dirinya sendiri. Awalnya tidak mudah. Meskipun memiliki modal, memulai hidup baru sebagai wanita lajang tanpa dukungan emosional dari keluarga terasa berat. Namun, rasa sakit dari pengkhianatan rizki dan caci maki Ibu Rita telah membentuk dirinya menjadi baja. Label, mandul, yang dulu mereka sematkan, kini ia jadikan pengingat bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh kemampuan biologisnya, tetapi oleh keberanian dan kecerdasannya. Ia fokus sepenuhnya pada karir. Berbekal pengalaman dan jaringan lamanya, Alia berhasil mendapatkan posisi strategis di sebuah perusahaan multinasional dalam waktu singkat. Gajinya melonjak, dan ia mulai membangun kembali aset-asetnya, kali ini sepenuhnya atas namanya sendiri, tanpa ada risiko dibagi atau dipertanyakan. Dalam 2 tahun, Alia tidak hanya stabil, tetapi sukses luar biasa. Ia membeli sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota, dan menjalani hidup yang penuh makna. Ia mendedikasikan waktu untuk hobi yang dulu dilarang rizki, seperti mendaki gunung dan menjadi sukarlawan di panti asuhan. Ironisnya, di panti asuhan inilah Alia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kasih sayang tidak harus datang dari ikatan darah atau kewajiban pernikahan, tetapi dari hati yang tulus memberi. Ia menemukan kebahagiaan dalam kemandirian, menyadari bahwa akhir dari pernikahannya adalah awal dari kemerdekaan pribadinya. Suatu sore, saat Alia sedang bersantai di balkon apartemennya, sebuah pesan masuk ke surel lama yang jarang ia buka. Pesan itu berasal dari seorang kenalan lama Rizky. Awalnya Alia ingin mengabaikannya, tetapi rasa penasaran sesaat membuatnya membuka. Pesan itu berisi kabar singkat mengenai kehidupan mantan suaminya. Rizky, setelah ditinggalkan Alia dan kehilangan sebagian besar aset finansial, mengalami kesulitan yang parah. Ia harus membayar kembali utang-utang yang muncul dari proses penjualan rumah yang dipercepat. Hubungannya dengan Dina, yang kini ia nikahi, memburuk dengan cepat. Dina, yang bergantung pada janji-janji Rizky tentang kehidupan nyaman, marah karena harus hidup dalam kesulitan finansial. Ibu Rita, yang tidak lagi hidup dalam kenyamanan materi seperti dulu, terus-menerus mengomel, menyalahkan Rizky karena membiarkan Alia kabur, membawa uang. Ironisnya, anak yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang, menambah tekanan pada Rizky dan memperkeruh hubungannya dengan Ibu Rita dan Dina. Membaca kabar itu, Alia tidak merasakan kepuasan atau dendam. Ia hanya merasakan kelegaan yang dalam. Keputusannya untuk meninggalkan mereka tanpa sepeser uang telah memaksa mereka menghadapi realitas buruk yang mereka ciptakan sendiri. Mereka, yang dulu arogan dan meremehkan, kini harus berjuang di tengah konsekuensi dari keegoisan mereka. Alia menutup laptopnya, menarik napas lega. Ia melihat ke sekeliling apartemennya yang elegan, pada sertifikat penghargaan karirnya yang terpajang, dan pada paspor barunya yang siap untuk petualangan berikutnya. Ia tidak lagi peduli dengan masa lalu. Ia telah membersihkan hatinya dari amarah dan kebencian. Wanita yang dulu dicaci maki dan disebut tidak bisa memiliki anak, kini telah menemukan arti sebuah keluarga baru, yaitu dirinya sendiri yang mandiri dan kuat. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencerminkan kedamaian sejati. Alia menyadari, akhir yang paling tragis dari kisah itu bukanlah kegagalannya memiliki keturunan, melainkan kegagalan Rizky untuk menghargai wanita yang mencintainya. Kini, Alia telah mendapatkan kembali semua yang hilang, harga diri, kebebasan, dan masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Ia telah menemukan fajar baru yang lebih indah, tanpa perlu lagi menanggung beban luka di atas janji yang telah dikhianati.